dinamika populasi ikan berkaitan dengan DPI-nya. Kemudian ada MK, API-nya, alat penangkapan ikannya, dan juga MPI-nya, metode penangkapan ikannya, kemudian juga ada manajemennya. Nah, itu semuanya ada berkaitan dengan apa? Dengan metode eksplorasi ini, gitu. Bagaimana kita mengeksplorasi secara langsung, bagaimana mengeksplorasi tidak langsung. Nah, apa perbedaan antara eksplorasi langsung dan tidak langsung ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Derry. Derry. Ya, Bu. Ya. Sebentar ya, Carol, silakan Derry dulu untuk memberikan pendapatnya, baru nanti kemudian Syahrul. Silakan Derry. Jawab aja Derry, nggak apa-apa. Nah, saya nggak menyalahkan itu. Menurut kamu seperti apa sih eksplorasi secara langsung? Tadi sudah kita ketahui pengertian eksplorasinya. Nah, apa yang eksplorasi langsung menurut pendapat kamu dan bayangan kamu? Bu. Saya tanya Derry, saya ke Derry, saya persilakan Derry. Nanti saya akan mempersilahkan Syahrul, tenang kamu, semua nanti akan kebagian. Kita ada 4 kali pertemuan, ada 2 pertemuan yang akan datang yang dengan saya gitu. Silakan Derry. Derry, nggak mau Derry? Oke, silakan Syahrul. Bentar, ya. Silakan Syahrul. Menurut Syahrul, bukan, tadi kan eksplorasi itu adalah mengumpulkan data dalam pengetahuan sumber daya ikan. Nah, jadi kalau misalkan yang secara langsung, itu kita mengumpulkan datanya itu secara langsung ataupun seperti kayak data kita masuk ke dalam eksplorasi tersebut. Maksudnya kita ikut langsung terjun dalam proses pencarian sumber daya ikan tersebut. Nah, sedangkan tidak langsung menurut Syahrul ini pencarian data yang secara tidak langsung ataupun bisa menggunakan data sekunder, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Syahrul. Jadi kalau langsung itu kita ikut terjun langsung ke lapangan gitu ya Syahrul ya. Seperti mungkin kita dalam mencari, tadi saya kaitkan dengan pernyataan Rizky juga ya di awal dalam pencarian fishing ground gitu ya. Nah, mungkin Syahrul dalam penentuan fishing ground-nya itu langsung tuh menuju ke perairannya, langsung melakukan fishing trip, baru melihat dari tanda-tanda alam gitu ya, kita langsung terjun ke dalamnya. Sedangkan menurut Syahrul tidak langsung itu ya mungkin kita bisa menggunakan data time series tadi ya, data sekundernya gitu. Nah, data apa itu yang bisa kita gunakan? Data citra satelit gitu ya, mengetahui gimana perairan yang banyak sekali terdapat kelimpahan klorofil A. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwa perairan tersebut banyak terdapat ikan. Kenapa? Terjadinya kelimpahan klorofil A, tersedianya makanan. Seperti itu ya, Syahrul ya mungkin ya. Iya, Bu. Oke, yang lainnya silakan. Ada pendapat yang berbeda? Ada yang memiliki pendapat berbeda? Saya, Bu. Ya, Virus, Bu. Bu, menurut saya, jadi kan eksplorasi itu sedikit mirip sama penjelasan dari Syahrul, bahwasanya kalau dia langsung, ini dia kalau kita mengeksplorasi tentang penangkapan ikan. Nah, kalau dia secara langsung, kita mengeksplor secara langsung gitu, dengan cara melihat daerah penangkapan dengan cara tanda-tanda kah, atau menggunakan alat-alat gitu. Namun di eksplorasi secara langsung di lokasinya gitu. Namun kalau dia tidak langsung menggunakan teknologi gitu, Bu. Sebelum kita menangkapnya atau hamin berapa gitu, kita sudah bisa melihat melalui teknologi tertentu gitu. Ya. Iya,
Oke, baik. Terima kasih, Fairuz. Satu orang lagi. Silahkan. Mungkin bisa memberikan contoh lain. Tadi Fairuz dan Syarul sudah mencontohkan dari segi pencarian phishing ground gitu ya. Nah, contoh lain. Masa dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan nggak ada contoh lain yang kalian ketahui dalam makna eksplorasi ini? Adakah lainnya? Kalau dari segi alat tangkap, tadi saya katakan MK ini berkaitan juga dengan MK API, berkaitan dengan MK MPI, DPI, apalagi manajemen MOPI gitu ya. Kemudian dinamika populasi, tentang stok sumber daya ikannya gitu. Coba dengan yang lainnya, hubungan dengan MK API contohnya. Coba dari segi alat penangkapan ikan, apa yang bisa kita eksplorasi dari alat penangkapan ikan ini? Tadi sudah DPI, dari segi DPI-nya, penentuan phishing ground. Kalau API ini, apa yang bisa kita eksplorasi dari API? Mungkin gini Bu, kalau langsung tuh kan kita langsung terjun ke lapangannya, misalnya melihat secara langsung. Cuman kalau tidak langsungnya itu mungkin referensi dari Google gitu, konstruksinya, pengertiannya, tapi dari Google gitu Bu. Jadi kalau contoh Nadia tadi katakan, kalau dari sini yang tanya-tanyakan dari segi alat tangkap gitu ya. Kalau menurut Nadia langsung melihat alat tangkapnya gitu ya, langsung menggunakan alat tangkapnya. Tapi jika dari segi tidak langsung kita melihat penangkapan ikan itu dari segi mungkin mau lihat karakteristiknya, konstruksinya, bahannya gitu ya, size-nya, itu dari referensi-referensi yang terkait gitu ya. Mungkin bisa dari Google, dari buku, dari jurnal, dan segala macam. Oke, silahkan yang lainnya. Dari API, dari segi API ini. Nanti saya tanyakan nih, saya buat soal ujian dari masing-masing MK yang telah kalian pelajari. Sebutkan keterkaitan dengan eksplorasi ini. Nah, alat penangkapan ikan. Kalau alat penangkapan ikan itu tujuannya apa? Untuk memperoleh hasil tangkapan, ya kan? Fish target, gitu ya. Nah, fish target itu yang seperti apa? Ada jenis-jenisnya, ada pelagis kecil, pelagis besar, demersal, gitu ya. Nah, ikan karang. Nah, jadi, seperti yang selalu saya katakan, bahwa alat penangkapan ikan yang tepat untuk menangkap main targetnya, nah, alat tangkap yang seperti apa? Yang sesuai dengan DPI-nya, yang sesuai dengan apa? Teknik pengoperasiannya. Jadi, dalam pemilihan eksplorasi gitu ya, eksplorasi alat penangkapan ikan, dari kita ingin melihat dari segi fish targetnya. Misalkan ikan pelagis, DPI X, DPI Y, seperti itu. Ataupun saya katakan ini menangkap ikan karang gitu ya. Nah, alat penangkapan ikan apa yang tepat? Nah, kita melakukan eksplorasi gitu. Oh, ternyata si ikan karang ini DPI-nya adalah di daerah terumbu karang, ekosistemnya banyak di daerah terumbu karang gitu ya. Nah, kalau ekosistemnya banyak terumbu karang, maka alat tangkap yang tepat yang seperti apa gitu. Nah, bahan yang tepat digunakan yang seperti apa gitu ya. Itu eksplorasi. Memilih, salah satunya adalah memilih alat tangkap yang tepat dalam melakukan penangkapan ikan gitu ya. Menangkap fish target gitu ya. Nah, itu termasuk dalam eksplorasi.